Pada kesempatan ini saya pengen bahas soal review saham TLKM alias Telkom Indonesia Tbk yang ada ngelantai di Bursa Efek Indonesia. Halo, welcome back to RF Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing dan dari buku You Nabung Seluruh Saham. Pada kesempatan ini saya pengen bahas soal review saham TLKM alias Telkom Indonesia Tbk yang ada ngelantai di Bursa Efek Indonesia. Saya bakal ngambil datanya itu dari investing.com ya Bapak Ibu sekalian, karena saya suka banget sama investing.com. Datanya tuh cocok lah sama saya. Yang pertama, kita bakal masuk ke bagian overview profile. Sebenarnya saya rasa Bapak Ibu udah tahu sih sebenarnya Telkom itu perusahaan apa. Perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia mungkin terbesar. Di sini resminya adalah Provide Telecommunications, Informatics, and Network Services Worldwide. Ya, kita udah tahu lah sama-sama Telkom itu perusahaan apa. Berikutnya saya pengen bahas dari segi fundamentalnya Bapak Ibu. Di sini saya pengen ngasih tahu mungkin kalau dari saya ada beberapa rasio yang saya pakai untuk ngetahuin sebenarnya gambaran besar tentang perusahaan ini secara fundamental tuh kayak gimana sih. Yang pertama adalah saya mau ngelihat biasanya pertama adalah ROE-nya Bapak Ibu alias Return on Equity. Bisa juga ngeliat ROA-nya, bisa juga sebenarnya ngelihat NPM-nya, Net Profit Margin. Biasa ROA, ROE dan Net Profit Margin yang tinggi itu menggambarin mereka adalah market leader, karena market leader tuh biasanya bisa jualan dengan harga yang lebih mahal tapi masih banyak yang beli gara-gara mereka market leader, brandingnya atau namanya tuh udah dikenal di masyarakat gitu. Jadi harganya lebih mahal, mereka biasa nggak apa-apa atau pasti bisa jualan. Di sini ROE-nya, Return on Equity-nya Telkom itu yang 5 tahunan. Kita lihat yang 5 tahunan biar gambaran besarnya. 21,02%. Sedangkan rata-rata industri sebelah kanannya 18%-an. Di sini gambarin Telkom sih memang sebagai market lebih tinggi ROE-nya dari rata-rata industri, ya kan? Berarti biasanya ini menggambarkan dia tuh market leader. Terus yang kedua adalah saya biasa pengen lihat sales-nya Bapak Ibu. Apakah perusahaan ini masih bisa bertumbuh? Yang penting bertumbuh sales-nya. Karena kalau penjualannya nggak bertumbuh, dia berkurang, berarti produknya itu makin tidak dipakai oleh penggunanya. Kalau misalnya sales-nya nambah, berarti kan makin banyak orang make atau semakin banyak dipakai oleh pelanggannya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat tuh tercermin dari 5-year sales growth. Nah, di sini Telkom itu mencatatkan 4,24%. Lebih kecil dibandingin sama rata-rata industrinya 12,99%. Tapi kalau market leader, emang biasanya pertumbuhan sales dan EPS-nya emang seharusnya lebih rendah dari rata-rata industri. Kalau lebih tinggi malah bingung gitu ya. Yang penting masih positif. Kalau udah negatif berarti produknya makin gak dipakai nih sama penggunanya atau sama calon penggunanya. Yang ketiga, nggak cuma dari apakah salesnya naik, yang menggambarkan apakah produknya makin dipakai banyak orang atau makin banyak dipakai pelanggannya. Berikutnya juga dari profit. Apakah profitnya masih bertumbuh? Kalau makin banyak dipakai tapi nggak profit, ya nalangin orang dong namanya, ya kan? Terus tapi juga kebalikannya Bapak Ibu, bukan berarti sales nggak penting. Kalau sales nggak penting, bisa aja EPS-nya naik gara-gara dia mangkas karyawan, mangkas segala macem, tapi salesnya tetap turun. Istilahnya semakin dikit orang make gitu. Nah itu kan berat juga untuk lama-lama dipertahankan. Kan karyawan bisa ada batasnya dipecatin gitu kan. Dan cost itu kan juga ada batasnya untuk dikurangin gitu. Oke, yang ketiga, saya biasa ngelihat dari EPS-nya, atau ini kan menggambarkan keuntungan, di mana secara 5 tahunan dia itu masih di 4,96%, industrinya 6,55%. Lagi-lagi sebenarnya kalau untuk perusahaan market leader, itu positif aja sebenarnya udah oke Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya pengen ngelihat apakah ini perusahaan sehat secara utangnya. Nah, itu tuh paling gampang dilihat di rasio namanya DER alias Debt to Equity. Itu rasionya kalau Bapak Ibu bisa lihat yang paling bawah. Di sana jadi 49,4%, sedangkan industrinya 122%-an. Di sini ngegambarin sebenarnya untuk Telkom ini masih sehat secara utang karena masih di bawah rata-rata industrinya Telkom.
Berikutnya, kita bakal lihat juga dari segi teknikalnya nih. Nah, ini dia nih, kita mulai bisa dapat gambaran tajamnya itu setelah kita bisa ngelihat teknikalnya. Di sini saya bakal tunjukin chart Telkom. Di sini saya ngambil dari tahun 2004 sampai ke tanggal video ini dibuat, kira-kira Juni. Dimana kalau kita lihat Telkom itu sebenarnya dalam jangka panjang punya karakteristik dia naik, Bapak Ibu. Dia dalam jangka panjang naik. Beda sama saham-saham mungkin kayak karakteristiknya saham tambang, saham agri, itu kan biasanya dia cuma circle kan di situ-situ aja. Telkom infrastruktur dia cenderung naik dalam jangka panjang. Walaupun dari tahun 2017 itu berasa berat, udah sekitar 5 tahun ya nggak naik ya. Nggak nyentuh harga tertinggi baru. Itu seperti kayak kejadian dari tahun 2008, tahun 2013 dia baru nyentuh harga tertinggi baru dan melesat tinggi lagi gitu. Udah pernah kejadian nih sebelumnya Telkom kayak hari ini tuh udah pernah kejadian. Tahun 2008 dia harga tertinggi, terus naik lagi ke atas tuh lama gitu. Butuh 5 tahun untuk naik ke harga tertingginya. Nah, saya juga catat Bapak Ibu, Telkom itu kenaikannya itu compound annual growth rate. Saya suka pakai CAGR alias kira-kira tuh bahasa gampangnya adalah berapa persen sih dia naik kira-kira setahun dalam 17 tahun terakhir. Ini kan dari saya dari 2005 sampai 2021. Nah, itu berapa persen sih kira-kira dia naik dalam setahun? Nah, CAGR-nya itu untuk Telkom ada di 8,71%. Jadi setiap tahun kalau Bapak Ibu pegang nih dari saya di sini 2005 Januari ke 2021 akhir Desember, itu setiap tahunnya rata-ratanya naik 8,71% kalau Bapak Ibu pegang saham Telkom. Nah, apakah ini bagus? Apakah ini tinggi? Apakah ini jelek? Apakah ini bagus? Harus ada pembandingnya Bapak Ibu. Nggak bisa, kita cuma bisa lihat, wah Telkom bagus, kira-kira setahun naik 8%. Bagus jelek kita harus bandingin sama sesuatu Bapak Ibu. Kayak misalnya kita lihat dia tinggi loh, tingginya 180. Tapi kalau dibandingin sama Yao Ming tuh pembasket yang dari Tiongkok ya jauh. Yao Ming lebih tinggi gitu kan. Kalau misalnya dia ganteng loh ya kan, dibandingin sama siapa gitu. Kalau saya ya pasti jelek banget lah dibandingin sama Robert Pattinson gitu. Kan relatif Bapak Ibu. Bagus jelek itu relatif. Nah, untuk dunia persahaman, bagi saya ada sebuah pembanding yang objektif. Saya biasa pakai 2 Bapak Ibu. Beberapa sih, cuman yang paling sering adalah mungkin IHSG. Cuman jujur saya nggak suka bandingin sama IHSG. Karena kalau misalnya saham Telkom nih, kita bandingin sama IHSG. Terus IHSG lebih tinggi. Terus realisasinya buat kita apa? Toh kita nggak bisa beli IHSG. Makanya saya lebih suka ngebandingin sama indeks, sama LQ45. Karena kalau sampai return LQ45 lebih tinggi, solusinya gampang buat saya. Ya udah daripada saya beli sahamnya, saya beli aja indeksnya. Toh saya bisa beli indeksnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya bakal tunjukin ke Bapak Ibu perbandingannya. Saya di sini dari tahun 2005 Januari Desember sampai 2021. Itu sampai di Desember. Nah, saya list tuh tahun 2005 misalnya. Telkom itu naik 21%, LQ45 naik 17%. Alias tahun 2005 Telkom beat the market. 2006 Telkom naik 70%, LQ45 naik 55%. Itu beat the market juga. Telkom 2007 dia nggak kemana-mana, kayak tahun kejadian tahun kayak LQ45 tahun 2021 tuh nggak kemana-mana. LQ45 naik 52%. Nah ini berarti kan tahun 2007 LQ45 Telkom tidak beat the market. Nah ujungnya Bapak Ibu tinggal bisa lihat di paling bawah. Di paling bawah itu CAGR compound annual growth rate yang tadi saya udah bilang, CAGR itu kira-kira setahun dia naik berapa persen sih? Nah, untuk Telkom dia naik 8,71%. LQ45 naik 8,94%. Alias LQ45 naik lebih tinggi daripada saham Telkom. Dalam 17 tahun ke belakang, dari 2005 sampai 2021. Mungkin saya salah berapa tahunnya, tapi kira-kira sekitar segitu, sekitar 17 tahun. Terus pertanyaannya, waduh, ternyata kalau saya beli Telkom sama saya beli LQ45, kok masih lebih untung LQ45 ya walaupun tipis. Kalau gitu, apakah saya
prefer untuk beli indeks AQ45 aja gitu. Nah, ini bagi saya ujungnya pilihannya adalah tetap di Bapak Ibu sekalian. Saya sih selalu bilang ada 3 instrumen investasi yang ada di pasar modal yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama adalah Bapak Ibu beli langsung sahamnya. Ini pilihan pertama nih. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa beli pengelolaan dana aktif, itu kayak reksadana tapi yang dikelola aktif sama reksadananya. Terus pengelolaan dana pasif, di sini adalah Bapak Ibu juga bisa beli indeksnya. Nah, cuman nggak pasti ya yang saham itu kalau Bapak Ibu beli saham langsung itu bukan berarti returnnya pasti lebih besar daripada Bapak Ibu beli yang dua pilihan lainnya. Cuman emang secara umum dibilang potensinya memang lebih besar. Nah, mungkin tapi tipsnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau investasi langsung ke saham, please banget jangan lupa yang namanya diversifikasi. Karena nggak lucu cuman beli satu saham. Karena kalau saham itu beda sama Bapak Ibu beli indeksnya. Saham itu bisa bangkrut, bisa tiba-tiba saham Bapak Ibu jadi 50 perak bahkan dari listing jadi 0. Tapi kalau indeks itu diisi sama saham-saham yang istilahnya kapitalisasi besar pada saat itu. Ketika saham tersebut mau bangkrut, dia otomatis keluar dan digantiin sama saham-saham yang kapitalisasinya besar lagi gitu. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mau beli sahamnya langsung, please jangan lupa diversifikasi minimal 10. Ini memang bukan hal yang gampang. Dari pemilihannya juga udah susah, terus alokasinya berapa persen itu juga susah, nanti eksekusinya saya tahu dan saya pernah ngalamin emang susah juga. Kalau Bapak Ibu males atau misalnya, aduh kalau gitu nggak seru deh saya mau investasi saham, pilihan sampingnya adalah Bapak Ibu juga bisa investasi ke yang pengelolaan pasif. Contohnya adalah indeks saham Bapak Ibu. Nah, soal indeks saham lebih lengkap, saya bakal cicil bahas di video ini. Cuman kalau bagi yang mau tahu secara cepat dan baca, mungkin bisa langsung ke buku saya di yang di buku You Nabung Seluruh Saham. Sekalian promosi ya. Oke, Bapak Ibu, thank you udah dengerin video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.